Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin mengantuk ya, sehingga mereka bisa tertidur pulas, dan besoknya ketika berperang mereka mendapatkan kesegaran. Sementara di kalangan kaum muslimin hujan itu ya, di kalangan kaum musyrikin ya, kafir Quraisy, hujan itu justru menjadikan mereka tidak bisa tidur, sehingga pada saatnya besoknya mereka berperang, mereka kurang tidur dan akhirnya menjadi loyo. Dan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka kata Allah, bagaimana dulu kalian wahai kaum muslimin yang tadinya kaum yang lemah, yang tadinya kaum yang diusir ya, bahkan kalian takut dengan orang-orang kafir pada saat itu, justru sekarang sebaliknya, kalianlah yang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalian diberikan kemenangan, kalian menjadi kaum yang ditakuti ya. Bahkan musuh-musuh Islam pada saat itu merasa takut kepada pasukan kaum muslimin ketika dalam jarak 1 bulan mereka mendengar kaum muslimin akan menyerbu daerah mereka. Itu sudah ketakutan gitu. Padahal dulu sebaliknya. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, agar kamu bisa bersyukur ya. Ya, maka yang kita mesti lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa kacang akan kulitnya ya. Jangan sampai lupa kacang akan kulitnya. Ketika sudah diberikan kemenangan, sudah diberikan kesuksesan, kadang banyak diantara manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih miskin, ketika masih lemah, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak juga kisah-kisah yang lainnya ya, yang menunjukkan bagaimana ujian kesuksesan itu jauh lebih berat ternyata ya, jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang berupa sesuatu yang menyakitkan. Orang-orang yang diberikan sakit, kadang banyak yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang sadar ya, banyak yang sadar ketika kita sakit, malah kita sadar itu, dibandingkan dengan ketika Allah memberikan kita kesuksesan, ketika Allah memberikan kita kemenangan dan lain sebagainya, sesuatu yang menggembirakan kita, kadang malah banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di ayat yang 26 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada manusia, kepada para sahabat pada saat itu, dan kepada Rasulullah SAW, dan umumnya kepada kita umatnya, agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan, kesuksesan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerja-kerja kita ya. Kerja kita hanya sebagai wasilah. Kerja merupakan bagian dari wasilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita bersandar meyakini bahwasanya pekerjaan kita lah atau dengan kerja kita lah akhirnya kita mendapatkan kesuksesan. Ingat sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang kedua ini bahwasanya kesuksesan, kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang ke-27 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ini ayat ini berkenaan dengan suatu kejadian ya, atau kita katakan bahwasanya asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Lubabah, Abu Lubabah bin Abu Mundir. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW
yang pada saat itu diutus oleh Rasulullah SAW karena beliau dari suku Aus ya. Ketika perang Khandaq ya, diutus ke Bani Quraisyah ya, untuk di mana pada saat itu Rasulullah SAW mengutus beliau Abu Lubabah ini untuk bernegosiasi dengan Bani Quraisyah ya. Yang pada saat itu Rasulullah SAW sudah mengepung lebih dari 25 hari, namun Bani Quraisyah belum juga menyerah. Nah, yang dilakukan Abu Lubabah ya pada saat itu ketika dia sudah bertemu dengan Bani Quraisyah, ada satu peristiwa ya, di mana orang-orang Bani Quraisyah ketika datang utusan Abu Lubabah ini, mereka menangis ya, menangis, istilahnya mendatangkan wanita, anak-anak ya, orang tua ya yang sudah renta-renta ya, mereka menangis-nangis agar mereka dikasihani gitu ya. Agar mereka dikasihani. Namun Abu Lubabah karena beliau diutus oleh Rasulullah SAW ya, untuk bernegosiasi. Kalau seandainya mereka tidak mau bernegosiasi, maka Rasulullah SAW akan menghabisi mereka gitu. Laki-laki di antara mereka yang kuat-kuat begitu. Nah, ketika sudah berada di Bani Quraisyah, Abu Lubabah sebenarnya ya, kalau istilah kita, karena Bani Quraisyah ini tidak mau menyerah ya, tidak mau menyerah, maka Abu Lubabah memberikan isyarat ya, kalau isyarat kayak kita ya, bahwasanya mereka akan dihabisi semua. Abu Lubabah hanya memberi isyarat menaruh telunjuknya di leher ya, di hadapan orang-orang Bani Quraisyah, di leher, isyarat bahwasanya mereka akan disembelih semua gitu, dibunuh semua ketika tidak mau bernegosiasi. Padahal hal itu tidak boleh disampaikan ya, hal itu tidak boleh disampaikan karena Rasulullah SAW tidak memberikan amanah untuk itu ya, sehingga hal inilah yang menjadikan Abu Lubabah menganggap bahwasanya dia sudah berkhianat ya, dia sudah berkhianat kepada Rasulullah SAW, sehingga Abu Lubabah ketika sudah kembali kepada Rasulullah SAW, dia lari atau ke Masjid Nabawi ya, ke Masjid Nabawi, menghukum dirinya sendiri, dan dalam tafsir ya, dia tidak makan selama 6 atau 7 hari ya, tidak makan 6 atau 7 hari, berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ya, berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Taubah ya, tentang pengampunan terhadap Abu Lubabah, karena Abu Lubabah ini juga bagian dari sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar ya. Dalam kisah yang lain dikatakan juga ada cerita tentang seorang sahabat yang membocorkan rahasia ya, rahasia karena tidak sengaja, sebenarnya bukan membocorkan kepada musuh dalam artian orang-orang Quraisy, tapi dia hanya menyampaikan ke keluarganya ya, bahwasanya Rasulullah SAW akan datang, akan menyerang gitu. Maka dia mengingatkan keluarganya untuk untuk berlindung begitu. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya
ada yang membocorkan rahasia Rasulullah SAW bahwa beliau akan menyerang satu kaum itu. Maka Umar bin Khattab sampai marah, ya, ketika sudah dipanggil sahabat yang membocorkan tadi, sampai-sampai Umar bin Khattab hampir saja untuk memenggalnya. Namun Rasulullah SAW melarang karena beliau adalah sahabat Nabi yang juga ikut di perang Badar, ya. Dan itu juga bukan kesengajaan, ya. Nah, jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu bahwasanya bagaimana sahabat Rasulullah SAW sekalipun mungkin, ya, itu hal yang sepele, ya, tadi dengan isyarat itu sebenarnya tidak terlalu membahayakan juga bagi pasukan kaum muslimin, ya. Namun para sahabat merasa bahwa itu adalah sebagai bentuk pengkhianatan, ya, pengkhianatan yang akhirnya harus mereka dengan sendirinya menghukum dirinya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, gitu. Apalagi dengan sengaja dan benar-benar, ya, mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita, ya, dimana kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu diberikan amanah oleh Allah sebagai khalifatul fil ardh. Kita diberikan amanah oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Maka kita tidak boleh mengkhianati amanah itu. Ketika kita dijadikan khalifah, maka tentu kita harus menjalankan misi yang Allah inginkan itu, menjadi khalifah di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Bisa jadi kekalahan demi kekalahan umat Islam saat ini, baik dari kekalahan di bidang politik, kekalahan di bidang ekonomi, kekalahan di bidang yang lain-lainnya, itu bisa jadi akibat dari pengkhianatan kita kepada amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di ayat yang ke-27 ini, ya, bahwasanya salah satu bentuk yang akan menjauhkan diri kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk pengkhianatan. Maka di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati, ya, Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita melaksanakan amanah yang Allah berikan dan melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin mampu menguasai dunia dari sebuah gurun atau dari sebuah negeri yang tandus, yang terkenal dengan jahiliyah, namun ternyata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari gurun yang tandus, dari kaum yang tadinya terkenal dengan jahiliyah bodoh, akhirnya mampu menaklukkan seluruh alam semesta ini, dunia ini, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolongnya? Sekali lagi, karena mereka semua menjalankan amanah itu. Bahkan sedikit saja mereka melakukan pengkhianatan, lalu mereka sadari bagaimana para sahabat menghukum dirinya dengan begitu luar biasa, ya. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman tadi, ya, ketahuilah bahwasanya annama amwalukum, bahwasanya
harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian fitnah. Itu adalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwasanya dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Di ayat 28 Allah menutup dengan penjelasan bahwasanya di antara pengkhianatan yang sering terjadi akibat dari harta dan juga keluarga atau anak-anak, ya. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Di surat At-Taghabun, di dalam surah Al-Munafiqun juga Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara bentuk-bentuk pengkhianatan, ya, yang menjadikan orang-orang berkhianat, ya, akibat lalai dengan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akibat dari lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan seorang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, adalah karena harta dan juga anak-anak, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasanya harta dan anak, keluarga adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita untuk menjalankan amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditugaskan untuk beribadah kepadanya, ya. Sehingga ketika itu terjadi, ketika kita lalai, ya, dari menjalankan amanah kita, berupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sibuk dengan urusan dunia, urusan harta dan anak, ya, maka ingatlah bahwasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, ya. Ya, jangan sampai kita lalai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sedikit penjelasan dan tadabbur dari surah Al-Anfal ayat 26 sampai 28. Ya, di 26 tadi Allah mengingatkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas kemenangan-kemenangan yang Allah berikan, dan jangan sampai kita, di ayat 27-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita mengkhianati Allah dan Rasulnya, ya. Dan di antara bentuk-bentuk pengkhianatan kita yaitu sibuk dengan urusan dunia dan juga disibukkan dengan keluarga kita, sehingga kadang kalau banyak harta dan juga sudah berkeluarga, kadang kita melupakan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, baik yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan berupa ibadah, ya, berupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai itu semua, keluarga kita, harta kita, melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita, ketika memberikan kesuksesan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat, ya, kalau kita menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Dan semoga dengan peringatan dari ketiga ayat ini, ya, dengan peringatan dari ketiga ayat ini, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan amanah dari Allah dan Rasulnya, dan semoga dengan amanah yang bisa kita jalankan ini,
lambat laun Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemenangan itu kepada kaum muslimin yang saat ini kita jauh, ya, dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, ya, kaum muslimin di mana-mana ditindas, ya, di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Libya, di Sudan, ya, di mana-mana. Kalau tidak ditindas langsung oleh orang-orang kafir, kita diadu domba antar satu dengan yang lainnya, ya. Ya, dan itu semua sekali lagi dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala akibat kita melalaikan amanah kita. Banyak di antara kaum muslimin sekali lagi mereka lalai, ya, akibat sibuk dengan urusan dunia dan juga sibuk dengan urusan keluarganya, baik anaknya maupun istrinya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik hidayah dan istiqamah di dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan memberikan kesuksesan, memberikan pertolongan pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.